Assalamualaikum. Kami Dr. Zaril, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di mau jadi apapun bisa. Nah, insya Allah ketika kita punya niat untuk menjadi sesuatu, menjadi seorang yang hebat, yang super dahsyat, insya Allah kita bisa. Dan ini akan saya sampaikan di acara rihlah atau rekreasi dari para santri di pesantren Al-Ghifari Kemuja. Nah, itu Haji Suardan sudah siap-siap. Kemudian mereka juga sudah bersiap-siap di sana. Makasih banyak sahabat-sahabat kita sudah menonton. Bang Wisali, makasih banyak Bang. Ada Kak Santi. Ya, Siap nanti. bisa hadir di sini anak-anak santri pesantren Al-Ghifari Yap. Kemuji. Di pantai apa nih Cita namanya? Air Mas. Oh, Pantai Emas Air Anyer. Yes. Pantainya pun ada emasnya insya Allah. Dan juga sudah hadir nih pembuat konten. Beliau seorang ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah live juga? Oh, udah. Kami live. Dan ada seorang guru yang super dahsyat. Beliau masih muda, istrinya sangat soleha maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut nama Ustaz, biar makin Nama populer. Ustaz Zainuddin Idris. Lengkap ya? Zainuddin Wah, Idris. panggilnya? Ustaz Zai. Oh, Azza ya? Salah Yes. satu staf pengajar di pesantren Al-Ghifari Desa Kemuja. Masya Allah. Setelah kami bersama para santri rehlah Yes. untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Karena dengan puasa insya Allah kita jadi sehat. Amin. Dalam satu ayat sumu taksih. Artinya Ustaz? Puasalah kalian, maka kalian akan menjadi orang yang sehat. Ya. Jadi puasa itu bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk zolim terhadap kita, tapi untuk kesehatan kita bersama. Super dahsyat. Biasanya puasa, pencernaan kita, organ tubuh kita bisa istirahat. Karena mungkin Pak Dokter sudah tahu bahwa proses pencernaan kita itu setiap kali kita makan, Yap. sekali makan itu prosesnya 8 jam Yap, yap. baru selesai. Nah, yang kita ini kalau tidak puasa makan terus. Waduh, itu dia. Jam 7 makan, jam 8 makan kan, jam 10 makan lagi, yang siang kuning lagi kan. Yap, yap. Sampai makin kapan istirahatnya pencernaan kita. Iya, Maka iya. dengan adanya puasa, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Guru Zai super dahsyat. Beliau Zai, saya Zar. Yes. Yes. Makasih Zar. Mana kau tongkat Nabi Musa tadi? Wah, itu beliau. Ada tongkat super dahsyat nih. Pemiliknya nanti akan saya tunjukkan siapa. Nah, Ah, itu dia. Nih para santri-santri, lampai tangan bang. Ustaz muda nih mana? Kok malu-malu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampai tangan Ustaz. Wes, ini orang-orang masa depan yang hidup saat ini luar biasa. Nah ini penggagas acara nih. Siapa lagi bukan Haji Suardan, tokoh masyarakat Babel. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallah. Hari ini kedatangan Dr. Zaril bersama istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita akan dapat materi yang luar biasa. Bagaimana bahagianya menyambut bulan Ramadan. Anak-anak hari ini capek karena mereka kemarin cuma 1 jam Oh, tidur. Terasa jalan kaki ya? jalan kaki dari Kemuji sampai ke pantai ini. Cik dan juga jalan kaki nih. Ya, alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Ternyata Allah berikan kekuatan kepada kita dengan kebersamaan ini, Dok. Yap, yap. Allah berikan rahmat dengan kebersamaan yang penuh ketatan. Allah ini luar biasa, Dok. Sepertinya dokter juga harus setelah ini pulang jalan kaki. Wah. Hanyar ke Umuji. Yes. Napatilah. Napatilah. Rasulullah bersama para sahabat dan para pejuang. Tidak ada kemenangan kecuali dengan memang pengorbanan. Amin. Perjuangan luar biasa ini santri-santri ini hampir mewakili 1 kabupaten, Dok.
Oh. Bukan, satu pulau. Satu pulau Bangka? Ya, mereka ada yang dari Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, ya, Bangka Induk, Pangkal Pinang, dan Bangka Barat. Belitung itu. Oh, Belitung juga. Oh. Ya enggak, di Bangka Barat ada. Ada ya. Alhamdulillah. Perwakilan. Siap. Luar biasa nih mereka dari kalangan yang apa namanya, mereka sederhana. Hampir mereka ini anak-anak yang mereka dititipkan rezeki oleh Allah itu tidak seperti anak-anak yang lain. Mereka ini ada yang diberi jatah oleh orang tuanya 20.000 bulan. Ya. Ada yang sama sekali tidak. Ini yang penting mereka anak-anak yang sekolah. Amin. Amin. Dan salah satu donatur utamanya adalah Haji Suwardan. Yes. Baik, sahabat-sahabat kita, saya akan muncul dari belakang nanti. Terima kasih sudah menonton. Yuma Yasari, Yuma Bang Mangun, rental mobil BA, masya Allah, keren, keren, keren. Banyak kan ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. 15, 18 lah mana 3 ya? Oh ya. Itu ada pempek buatan istri Ustadz Zai. Cuma 3 orang yang dekat. Mana 3 orang? Kita lihat bagaimana mereka sangat bahagia. Bilang. Siapa sih kok? Ikan lebih. Ikan orang. Sabil. 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 Orang naik ikan. Oke, Abi ya. Sabil bilang. Kawan senyum main kat setepi. Mana betul dia. Bilang. Ada yang muncul dari belakang. Ya, kita ini lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bahagia hari ini. Kuat. Semangat. Anda luar biasa. Hari ini anak-anakku semua, Masya Allah, tabarakallah. Tak intinya Allah memberikan karunia kenikmatan kepada kita. Rezekinya luar biasa. Kata guru Cam kemarin sewaktu pembukaan, orang yang melaksanakan safar, orang yang melaksanakan perjalanan ketaatan, maka pastilah jelas Allah akan menitipkan nanti ampunan maghfirah kepadanya selama perjalanan yang taat. Dan bahkan luar biasa kita menikmati betapa rezeki yang Allah berikan terhadap perjalanan kita, mulai dari perjalanan Gunjai sampai hari ini. Ya Allah, tak tahu dari mana lain taufik, ada aja rezeki ya buat anak-anak itu mereka makan. Tapi inilah bagi anak-anak yang menikmati bagaimana nampak jelas rihlahnya para rihlahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya, dan para sahabat dan juga orang-orang yang berjuang dalam kata agama ini. Ya, bilang ganti pakaian ini bilang. Sehingga ya hari ini kalau ada yang tidak menikmati tadabbur, tasakur, tafakur, ya maka kita sepatutnya menjadi anak-anak yang dalam ayat Allah wal alfi tadikan kita mungkin ila ladzina amanu wa amilus sholihat. Pak Cir ini akan memperkenalkan lebih lanjut lagi. Ini ada kawan Pak Cir, guru Pak Cir, guru spiritual Pak Cir. Beliau kita aminkan dulu pada Dr. Zaril. Ya, Dr.
keluarganya Allah titipkan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan 2029 Dr. Zaril Allah takdirkan menjadi anggota dewan kita DPR RI. Amin. Masya Allah. Dr. Zaril memiliki 6 putra dan putri. Ya, ini bayangkan dari dan alhamdulillah insya Allah dari 1 istri. Dia ini seorang dokter, dokter. Tetapi hari inilah kita ketemu dokter yang tidak seperti dokter yang lain, yang hidupnya nyaman segala macam. Dokter Zaril ini walaupun beliau dokter, tapi masya Allah dia bermasyarakat dan ingin hidupnya lebih bermanfaat. Ya. Beliau pernah jadi anggota dewan Kabupaten Bangka. Ya, anggota ada yang dari Bangka? Iya. Apa yang dari Bangka? Dari Bangka mungkin. Ya, di Bangka, bayangkan. Dan sekarang beliau adalah anggota dewan kita dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tepuk tangan Dr. Zaril. Dan lebih hebatnya, lebih dasarnya, Dr. Zaril ini selama menjadi dewan, bayangkan kurang lebih hampir 1.000 anak yang disunatnya dan itu adalah gratis. Ya. Allah. Bahkan ada juga Dr. Zaril sekarang ini melakukan tindakan operasi lunak. Nanti kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang punya tumor jinak, apa di sini, di mana kan? Nah, itu Dr. Zaril hebat. Kalau dokter umum itu bisa 1 minggu melakukan tindakan, tapi Dr. Zaril cuma 1 jam selesai tuntas. Ya, tangan Dr. Zaril, masya Allah. Dan itu udah hampir kurang lebih dekati ratusan lah orang yang dioperasi. Bu, mau mandi. Oke. Ini dong, segera nih Pak ini. Di beliau, masya Allah, di luar biasa. Allah takdirkan, Allah memberikan kemudahan. Dan ini lebih luar biasa lagi, Dr. Zaril ini dari 6 anak. 4 di antara anak Dr. Zaril ini adalah hafiz Quran. Jika buku kita, buku harian, buku zikir kita yang setebal mana itu, lah hafal loh. Buku wirid kita yang kita bawa tuh, lah hafal loh enggak? Enggak berapa tahun di pondok pesantren? Lebih 2 tahun. Hafal. Anak Dr. Zaril 4 orang itu Al-Quran seginilah sebelah. Apalagi di antara anak Dr. Zaril ini 3 anak ada insya Allah akan menjadi dokter juga. Dan yang hebat lagi ada anak bujang beliau, anak putu beliau saat ini sedang berjuang ke Mesir. Orang termasuk penghafal Quran juga. Dan beliau saat ini sedang berjuang. Beliau tuh anaknya jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, jago bahasa Jawi, dari kampung Jawi, dan jago berbicara seperti ayah. Ya, anak Dr. Zaril yang butuh itu sampai kayak seumurika itu, seumurika. Dan dia sekarang lah menjadi pembicara di mana-mana. Ya, tepuk tangan buat Dr. Zaril. Dan hari ini jangan disia-siakan pertemuan ini walaupun singkat karena Dr. Zaril baru pulang dari Jakarta tadi. Beliau melaksanakan tugasnya, tapi beliau masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara kita dan kita termasuk yang mudah-mudahan nanti kalau Dr. Zaril masuk surga, insya Allah kita akan masuk surga. Dr. Zaril ini seorang berpengaruh juga, kayak beliau punya sahabat media sosialnya lebih banyak nanti. Dan ini kalau sampai kapanpun nanti kita bisa lihat di dokumen sekarang acara hari ini ya. Acara kita hari ini insya Allah akan disaksikan oleh orang tua kita, tetangga-tetangga kita dan kita sebarkan nanti kalau kita ada waktu libur. Ini ada pertemuan dengan Dr. Zaril dan Dr. Zaril memberi materi yang luar biasa untuk kita agar menjadi orang yang bermanfaat, bermartabat dunia dan akhirat. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah ya demikian, mudah-mudahan kita konsentrasi ya. Setelah Dr. Zaril nanti mengisi materi ini akan bermalam bersama kita juga nanti Guru Jaya dan Pak Haji Marwan yang akan mengisi materi juga. Haji Marwan insyaallah nanti akan mengisi masalah tentang kajian tarikat. Wah, tarikat goib. Ruhiyah batiniah. Jadi kalau nak belajar ini tanpa membawa alat senjata orang
Asal luar biasa. Kafir. Pada Dr. Zaril, kami persilakan waktunya seluas-luasnya. Masya Allah, tepuk tangan Dr. Zaril. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Pak Ji Suhardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar? Ustaz ini? Kenapa senyum ragu-ragu? Tadi makan pempek lebar beko nih. Nah, saya Dr. Zaril, kami kawa, kami Dr. Zaril. Kalau saya bilang kami kawa, jawab kami Dr. Zaril. Paham? Paham. Kami kawa? Kami kawa? Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Haji Suhardani memang guru bagi saya. Dan juga ada Haji Marwan, mana lagi beliau? Beliau situ. Nah, beliau juga guru bagi saya. Dan ada Guru Zaid juga guru bagi saya. Guru kita semua. Jadi ini kan. Karena ini sekarang langsung TikTok, saya balikin dulu kamera. Jadi gini. Balik ke sini dulu. Sahabat-sahabat cerita serta netizen Zaril selamat menyaksikan. Karena TikTok posisinya harus di sini terus, tidak bisa pindah-pindah. Nah, jadi tema kali ini adalah mau jadi apapun bisa. Kalau kita umat Islam pakai insya Allah. Insya Allah nak jadi apapun kita baca. Paham? Coba. Insya Allah. Nak jadi apapun kita baca. Itu bahasa Bangka. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia. Insya Allah. Mau jadi apapun kita bisa. Takbir. Langsung saja. Ini dipanggil apa ini? Ustadz, adik-adik atau abang-abang? Adik-adik. Oh iya, adik-adik yang merupakan ustadz masa depan. Ada seorang anak itu dianggap bodoh oleh guru. Tahu bodoh? Bahasa Bangka apa? Budu ya. Jadi anak ini bahasa belajar tidak ngerti-ngerti apa dia ngomong guru. Dikasih PR, tidak tahu nggak ngerti PR. Jadi guru bikin surat. Wahai orang tua, dibilang kan, namanya sebut anak ibu kami kembalikan. Kami pulang, kami tidak sanggup lagi ngajar. Karena budu. Tapi takut nyebut. Sebut budu gitu, karena budu. Padahal di depan ini semuanya pinter. Jadi surat itu disampaikan ke Ma. Kan tidak tahu deh kan, tidak tahu isi surat itu. Adik-adik ngerti pakai bahasa Bangka, jadi ngerti? Ngerti. Yang dari Belitung ngerti? Ngerti. Mual be? Ngerti. Iya, ada dari Belitung. Oh, belum ada ya? Nah, jadi waktu dibawa pulang, kan anak-anak tidak tahu nih. Tidak tahu isi surat itu apa, dikasih ke Ma. Ma, ini surat dari Mama. Dari Mama. Dari guru. Dari ibu guru kan. Dibuka Ma suratnya. Set. Begitu nengok surat tuh senyum Mama. Nah, kita bilang, kata guru kah? Kalau bahasa Bangka, kata guru kah? Kane paling pintar budak dan guru tidak sanggup lagi ngajar kah? Jadi mulai besok kada usah sekolah lagi, biar mak ngajar. Oh, kane apa? Kane? Padahal dia bodoh. Mak bilang kane pintar. Jadi diajar mak, akhirnya dia tahu cara belajar segala macam, jadi pintar. Akhirnya dia bisa menemukan bola lampu listrik. Orang Barat memang, Thomas Alva Edison. Pernah dengar nama itu? Pernah? Nah, jadi dia penemu berbagai penemuan lain. Ada nemu listrik, nemu bola lampu dan lain-lain. Jadi kalau dia belum menemukan bola lampu tuh, mungkin sampai saat ini kita lagi pakai obor. Jadi dia lah dewasa, mak kan makin tua. Akhirnya mah, kok tahu mati? Kok tahu cerita nih? Dia makin dewasa, mak makin tua, akhirnya mak mati. Kok tahu mak mati? Tahu mak bakal mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah,
Begitu mak meninggal, dia beri kesingkes, dapat surat. Nih katanya surat dari guru dulu. Oh, surat dari guru dulu. Katanya mak apa? Paling pinter. Padahal dia paling bodoh. Dibuka surat. Dibaca, nangis nih. Tahu bunyi seperti apa? Pakai bahasa Inggris nih. Kan orang barat nih. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh. Kata dia, wahai ibu, anak ibu kami kembalikan karena kami tidak sanggup bagi ngajar. Karena anak ibu paling bodoh. Dia heran, kok paling bodoh? Mak bilang dia paling pinter. Jadi karena mak bilang dia paling pinter, dia ingin jadi orang pinter dan dia berhasil. Itulah hebat mak. Tepuk tangan untuk mak kita. Lagi ada mak di rumah. Di rumah apa di pasar sekarang? Oh di rumah. Jadi nanti kalau ketemu mama bilang, mak bilang, coba sama-sama bilang, mak, makasih mak, lah didik kami, anak terbaik mama, jadi orang penting, nanti jadi presiden. Nah seperti itu kan? Judul kita apa? Mau jadi apapun bisa. Jadi akhirnya dia tahu bahwa mama itu sangat berperan. Dia tahu bukan bodoh dia, cuman guru tidak tahu cara ngajar. Ya kan? Semua kita ini pinter. Siapa yang bisa bernapas kan? Bernapas semua kan? Siapa yang baca makan? Siapa yang baca nengok, mencelak? Tahu mencelak tak mencelak? Nah, coba mencelak. Wah, mata mencelak semua ini. Coba mulut gini. Wow, wow. Baca semua kan? Siapa yang ngajar makan? Ada kita belajar. Mama kita ngajar kita makan? Anakku, cara makan seperti ini. Buka mulut, masuk mulut, gigit, gigit lidah. Enggak kan? Bernapas, siapa yang ngajar? Itu naluri. Naluri artinya Allah kasih kita kesempatan. Asal kita banyak bernapas, kita banyak makan, makan itu termasuk minum. Berarti kita bisa hidup. Kalau orang bisa hidup, berarti dia bisa belajar. Belajar ke siapa? Pak Cik siapa? Pak Haji Cidan. Belajar ke mana? Guru siapa? Belajar ke Pak Haji Marwan. Arti kalau kita belajar, kita bisa jadi apapun. Ada tokoh Islam yang masih muda, dia lah jadi orang hebat. Pernah dengar namanya Muhammad Al-Fatih? Nah, cucu Haji Suhadan namanya Fatih. Insya Allah Fatih cucu Haji Suhadan ini jadi orang yang lebih hebat dari Muhammad Al-Fatih. Sampai di sini umur 10 tahun lah jadi bupati, adik. Belum? Dia lagi remaja lah jadi gubernur. Umur belasan tahun, bahkan ada riwayat umur 6 tahun lah ditunjuk jadi gubernur. Anggaplah sampai usia remaja. Usia remaja itu usia tintin. 17. Apa kalau 13? 13 sampai 19 itu remaja. Ini ada usia 13 di sini. Antara 13 sampai 19 ada? Nah, berarti usia remaja. Usia remaja lah bisa mimpin. Jadi dia jadi gubernur. Kemudian saat mimpin perang merebut Konstantinopel, sebuah negara yang tidak terkalahkan kalau perang. Jadi mereka melakukan sesuatu sehingga umat Islam harus melawan mereka. Jadi waktu itu dia berdiri, dia mimpin pasukan ribuan orang. Umur beliau saat itu setahu saya sekitar 21 tahun. Ada riwayat umur 18 tahun. Ada yang umur sini baru 25 loh. Jadi 18? Abang berapa umur? 15. Yang paling tua sampai sini? Yang paling tua Haji Marwan. Haji Marwan tahun 70 kan? 70. Tahu bulan? Agustus. Nah, saya bulan November. Saya lebih muda 4 bulan dibanding beliau. Agustus, September, Oktober. Udah 3 bulan. Jadi beliau berdiri di depan pasukan. Wahai sahabat-sahabatku, dia bilang. Umur berapa tadi? 8? Ada yang bilang 21. Anggap 18, ya. Ini anggap berdiri ya. Kalau saya berdiri kan tidak kelihatan muka saya di sini. Nah, jadi umur 18, dia mimpin pasukan ribuan orang. Pernah mimpin barisan sampai 1000 orang? Saya pun belum pernah. Di upacara misal, pasukan siap, gerak. 1000 orang. Belum ada kan? Dia ribuan orang.
Yang dipimpin tuh ada yang tua, ada yang muda. Dokter, dokter dah hari itu dah ada. Mungkin tabib segala macam ada. Jadi beliau bilang, wahai para tentara-tentara Allah, dia bilang, hari ini kita akan menaklukkan Konstantinopel, sebuah anggaplah negara yang tidak terkalahkan. Mereka berbuat kezaliman sehingga harus kita menang melawan mereka. Ribuan itu ditanya, siapa tetap berdiri ya, tetap berdiri. Siapa di sini yang selalu sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di awal waktu? Tetap berdiri, dia bilang. Semua tentara tuh berdiri, tidak ada yang duduk. Hebat ya tuh. Bilang super dahsyat. Super pakai Z, super. Kalau super biasa tuh, super dahsyat. Nah, karena super tuh ada huruf Z-nya, ada Zaril, gitu kan? Sampai di sini yang sholat berjamaah tetap berdiri deh. Siapa di sini yang puasa Senin Kamis? Sejak dari akil balik, masuk tahu ban akil balik. Sejak jadi yang orang diwajibkan untuk melakukan taat kepada Allah untuk sholat dan lain-lain. Sampai sini puasa Senin Kamis. Dari sejak akil balik sampai saat ini berdiri semuanya. Ada yang duduk, ada yang duduk kan, ada yang tidak sanggup kan karena puasa Senin Kamis sampai usia dari akil balik itu umur kira-kira 12-13 puasa ke Senin Kamis. Akhir pertanyaan terakhir. Dia bilang, siapa yang di sini sejak akil balik sampai sekarang sholat malam tiap hari tidak pernah ninggal satupun? Berdiri. Pres duduk semuanya. Ada siapa yang berdiri? Nya yang berdiri. Berartinya saya juga malu menceritakan ini karena saya belum sholat malam tiap hari, belum sholat malam belum tiap hari ini. Haji Suadan tiap hari. Nah, Haji Marwan jarang-jarang. Guru saya dosertanya, insya Allah beliau lebih baiklah dari kita semua. Jadi dari sekian ribu tentara tadi, beliau ngomong sampai yang sholat berjamaah, yang lain sholat berjamaah, beliau pun sholat berjamaah. Muhammad Al-Fatih tadi. Siapa yang puasa Senin Kamis, orang puasa Senin Kamis, dia juga puasa Senin Kamis. Siapa yang sholat malam tiap hari, dari akil balik sampai saat ini, cuma beliau sendiri yang mimpin. Dan Allah berikan kemenangan. Hebat kan? Jadi kalau kita nak, Allah tuh bisa berikan apapun. Nah, siapa yang sini nak jadi orang hebat? Siapa yang nak masuk surga? Coba. Siapa yang nak jadi orang kaya? Siapa yang dapat istri cantik? Kok turun tangannya? Siapa yang nak jadi kebanggaan Allah dunia akhirat? Siapa yang nak menghajikan orang tua ya? Siapa yang nak apa gini? Nak jadi presiden? Bisa semuanya. Kalau nanti jadi presiden, Indonesia banyak presiden nih, ada 18 orang di sini. Tinggal kita milih, sekawayo kan? Nah, seperti itu. Jadi intinya adik-adik, Allah telah mengingatkan kita dalam hadis qudsi. Insyaallah adik-adik juga sudah pernah dengar ini. Ana inda zonni abdi bi. Coba, ana inda zonni abdi bi. Indahnya satu harokat ya. Ana inda zonni abdi bi. Coba. Ana inda zonni abdi bi. Ada yang bisa ngasih tahu terjemahan apa? Ustaz saya jangan lu. Haji Suadan tidak usah ngomong. Ana apa artinya? Saya. Inda sisi. Abdi hambaku. Abdi bi. Abdi ana inda zonni abdi. Zonni zon prasangka. Ana saya sisi prasangka hambaku. Intinya kata Allah, Allah ini bilang, bukan Dr. Zaril, kata Allah, aku macam mana prasangka hamba kepadaku. Jadi kalau kita ngaku, kita ngerasa hidup sementara nih, gak usah rajin-rajin lah, males-males lah. Toh yang rajin mati, yang males mati. Yang rajin makan, yang males makan kan? Ada yang orang males makan kan? Saking males makan pun males deh. Nah seperti itu kan? Kalau Islam bukan nak makan deh, tidak makan karena puasa. Jadi kalau kita lah berprasangka apapun kepada Allah, Allah akan berikan itu kepada kita. Sampai di sini pernah usia setahun? Pernah mengalami usia setahun? Balita pernah? Pernah? Angkat tangan coba. Nah, masih ingat apa kata emak waktu kita umur setahun? Tidak ingat kan? Kalau bisa ingat tuh hebat tuh.
2 tahun? Lagi ingat? 3 tahun? Oke, sekarang sampai nyunat. Masih ingat sampai nyunat? Nama yang orang nyunat sampai? Tidak ingat gitu kan? Karena kita harus belajar sesuatu. Bayangkan, adik-adik sekarang ketemu dengan Haji Suwardan, ketemu Guru Zaid, ketemu Bang Haji Marwan, ketemu Dr. Zaril, ketemu istri Ustaz saya mana tadi? Nah, ketemu istri Dr. Zaril, Kak Santi. Sebetulnya Allah menciptakan otak kita ini ukuran same, kira-kira same. Ada orang kepala besar sampai gini, tak ada kan? Tidak ada kan? Atau kalau kecil kepala ada, tak ada kan? Kalau ada pun dia tidak bisa hidup, kan tidak cukup otak untuk mengatur dirinya. Otak kita ini, itu kalau nyebut otak apa utak? Utak. Utak kok? Beda kayak utak-utak? Utak-utak tahu? Utak-utak tuh antara bener kayak tidak cara pikir gitulah. Nah, utak kita ini berat kira-kira 400 gram. 2 kilo. Terbayang 2 kilo, daging 2 kilo. Nah, isi air 80%. Berarti 80% itu 80 per 100, 8 per 10 dari 2 kilo. 8 kali 2 berapa ya? 16. Bagi 10 berapa ya? 1,6 kan? 16 bagi 10 kan hilang 0 buang, taruh koma kan? 1,6 kan? Sekilo 6 on. Oh. Itu air semuin. Utak itu sebesar apa sih? Sebesar lah kira-kira, anggaplah sebesar dia. Cemilah kira-kira utak kita. Sekilo 6 on air. 2 kilo dikurangi sekilo 6 on, berapa on lagi ya? 4 on. Utak kita kalau diperes, air keluar cuma 4 on. 4 on itu, 4 on itu kita baca nengok, kita baca mencium bau, kita bisa merasakan kulit orang tuh kasar apa enggak, kita bisa ngerasa, oh ini berdebu nih. Debu tuh halus, tapi kita tahu, oh ini ada debu nih. Coba pegang muka masing-masing. Ada debu enggak? Hah? Ada debu kan? Coba pegang sini. Ada apa? Mana? Ada sumit, ada kumis. Ini ada kumis nih. Ini ada apa? Tingkat. Coba masuk ke mulut. Jangan, nanti ada gigi segala macam. Nah, jadi otak kita bisa ngatur itu. Otak kita bisa nengok, kita bisa makan. Nih Dokter Zal tangan bergerak-gerak nih, karena ada otak dah. Jadi kalau kita punya otak, berarti kita bisa memerintahkan ke otak itu. Paham? Coba sekarang perintahkan otak. Bilang, otak coba. Angkat tangan kananku coba. Bisa. Angkat tangan kiriku. Goyang-goyang tanganku. Tangannya gini-gini. Turunkan. Coba bilang, otak. Stop napas. 1, 2. Sampai berapa lama? 100 detik. Otak, napas lagi. Otak, menjem. Bisa kan? Otak, buka mata. Coba sekarang, bilang, tak. Panggil otak kan? Tak, bilang. Bisa ngeraba jantung enggak? Ngeraba nadi bisa? Tahu sini, coba. Di paling mudah nih, nih. Nih, geser sini. Geser, cet. Terasa jut, terasa enggak? Terasa. Kalau udah terasa mati berarti. Terasa? Atau kalau susah sini nih, di jempol ini. Pakai jari 3 kok, ujungnya set. Terasa jut. Terasa enggak? Kalau orang hidup ada deh. Coba bilang, tak, coba. Jantung berhenti, coba. Berdetak tadi. Bisa kita merintah jantung kita berhenti? Tak bisa kan? Padahal otak kita ngatur sini, kita semuin. Kita bisa ngatur, kita berhenti napas. Tapi kalau kita ngobrol, kita baca bernapas enggak? Kalau kita harus ingat, bernapas harus kita ingat. Kemudian jantung kita harus ingat. Kapan kita ngatur? Baca kita ngatur sekarang. Tengah belajar, tengah tidur, kita lupa ngatur napas, akhir kita mati. Terjadi seperti itu? Arti otak kita pun kita tidak bisa menguasai ya. Siapa yang bisa menguasai otak kita? Allah. Jadi kalau kita jadi apapun, kita berharap kepada siapa? Ana inda dzanni abdi bi. Coba. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Demikian yang Dr. Zal sampaikan. Makasih banyak semuanya. Insya Allah 5 tahun 10 tahun lagi Dr. Zal ingin ketemu lagi dengan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 orang ketemu dalam keadaan yang jadi yang terbaik semua. Amin. Sampai tahu 10 tahun lagi lah jadi orang kaya lah. Amin. Lah bawa mobil, Amin. lah punya istri. 10 tahun lagi ya. Yang 15 kan lah umur 25. Kan lah boleh punya istri. Lah punya pesantren, lah jadi orang hebat. Ingat, kalau jadi orang kaya, duitnya istri juga baik, banyak, istri banyak. Terus duitnya di apa kan? Ya. Lah dulu sedekah, beli lu untuk istri makan segala macam. Oh, bisa punya penghasilan 1 miliar per hari. 1 miliar itu 1.000 juta. Oh, istri dikasih 1 juta cukup tak sehari? Kurang. 1 juta sehari itu makan cukup tak? Cukup. 1 juta berapa kilo ikan tenggiri? 10 kilo. Oh. Sanggup makan ikan 10 kilo? Enggak sanggup kan? Anggaplah 1 juta kasih ke istri. Agi ada berapa? 99 juta. Anggaplah Agi 100 juta lah kasih ke istri. Nanti Agi 900 kasih ke pesantren Al-Ghifari. Mau? Janji? Nah, baik. Jadi mau jadi apa misalnya saya bisa. Lari contoh Muhammad Al-Fatih usia belasan tahun lah jadi pemimpin perang dan beliau paling takwa kepada Allah. Yang dibilang budu tadi Thomas Alva Edison ternyata emak bisa dibikin jadi pinter. Kemudian kita bisa jadi apapun. Kita doakan sekarang sampai pun di sini, insya Allah mendapatkan cita-citanya dan menjadi orang yang terbaik dunia akhirat. Amin. Makasih banyak semuanya. Mana Pak Haji Suwardan? Cukup sampai sini dulu. Kami kawa. Jadi dokter Zari gini, kalau dokter bilang kami kawa, jawaban kami dokter Zari langsung ini. Oh, kami kawa. Kami dokter Zari. Kami kawa. Sekali lagi. Oh iya, diulang lagi. Lalu? Kami kawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Haji Suwardan. Oh, bentar Pak Haji. Pak Haji ngomong lagi nanti ada kejutan untuk mereka. Saya ke belakang dulu ya. Allah. Tepuk tangan buat Dr. Saril. Masya Allah. Luar biasa. Pejuang Bangka Belitung. Ya. Insya Allah tuh luar biasa ya. Tuh kalau ketemunya orang takwa, ketemu orang pintar, ketemu orang cerdas. Ya. Dr. Saril ini. Ini kitab obat yang namanya orang dokter yang mau jadi dokter. Kitab obatnya segini tebel dan itu harus hafal. Karena kalau udah hafal nanti dia susah nih. Itu tahu-tahu sakit gigi diberi obat sakit kepala. Nah, kan? Tapi kan anda tahu, tak hafal nih, oh ini kalau yang sakit gigi itu nih, kalau orang yang tensi tinggi nih, kalau orang yang stroke tuh nih, orang sakit kulit nih. Ah, itu luar biasa. Berarti beliau ini termasuk yang Allah titipkan kecerdasan. Dan Allah juga ternyata menitipkan kecerdasan juga kepada orang-orang yang takwa. Lagi semangat menjadi orang yang takwa. Lagi semangat menjadi orang yang taat. Siap menjadi anak yang soleh. Siap menjadi pejuang agama. Siap mensiarkan Ramadan. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ternyata hadir juga ada santri baru di tengah-tengah kita. Ini Masya Allah, Haji Jordan. Saya uren jenggotnya. Iya, sorry. Yuk, ucap salam. Salam. Coba ucap salam. Coba, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok udah dijawab? Waalaikumsalam. Nah, saya uren. Saya sahabat Dr. Saril. Saya sangat cinta dengan Dr. Saril karena Dr. Saril orangnya pelit. Kok pelit? Iya, Kenapa? Kok pelit? tidak pernah ngasih saya makan. Oh, kamu kan boneka. Iya ya, Kamu makan apa? makan yang indah. Nih, lah kenal lu dengan kawan-kawan nih. Halo, Lah kenal lah. enggak, Ngapa? ngeri. Kok ngeri? Mereka orang baik kan? Mereka sholat kan?
Kamu sholat enggak? Enggak. Kenapa? Ini kada sholat. Oh iya, iya. Lah sunat lu? Udah. Malu. Iya. Lah sunat? Udah. Yang nyulat sampai? Dr. Zaril. Oh iya. Mana burungnya? Tidak ada. Oh iya. Yuk ucapkan, makasih banyak. Makasih kawan-kawan. Nama saya Puren. Puren putih oren. Ini. Putih oren. Saya suka ketawa nih ya. Makasih semuanya ya. Harus jadi presiden semua ya. Saya jadi anggota DPRD aja. Kok DPRD? Iya, DPRD Bubble. Kopinya terbuka. Yuk, ucapkan salam. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Pendek. Assalamualaikum pendek. Bukan pendek itu. Assalamualaikum bayi. Assalamualaikum bayi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah. Makasih banyak. Cukup. Dadah. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya putih oren. Puren. Dadah. Kak cantik. Sudah. Oke. Kembali ke Cidan. Haji Dan. Makasih ya. Tepuk tangan buat Dr. Zaril dan Oren. Santri baru kita. Ini lepas. Puren. Saya mau pulang dulu Cidan. Dan Oren ini juga ternyata bisa mengobati orang juga rupanya. Kok bisa gitu? Masya Allah, ya karena tuannya adalah seorang dokter. Makasih ya. Dimain gampang. Bagaimana? Suara mulu. Ayo kawan. Tepuk tangan tuh Haji Suardan. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini? Dari tadi kemarin kita berangkat Al Jafri dan itu juga telah sering dilakukan oleh Dr. Zaril. Di beliau ini semenjak dari anak-anak, remaja, bahkan beliau sudah menjadi ini juga sering berjalan sini. Bayangkan, seumur beliau, kan kemarin ngerasakan Pak Cik berjalan dari awal sampai akhir. Umur Pak Cik sudah 53, cuma beda berapa tahun dengan Dr. Zaril. Tapi Allah bisa karena sudah terbiasa. Maka kemarin bagus tuh ada di antara nih, wah Pak Cik boleh naik motor. Ada yang sih kok aku naik motor, aku ngikut segala macam. Wah itu mental, bukan mental Al-Fatih. Tapi ada Pak Cik, aku nak jalan. Pokok dari start sampai di finish aku nak berjalan. Aku nak menikmati nabatilah perjuangan Rasul dan para sahabat. Masya Allah kalau ada macam tu sungai dominan macam tu ngomong, Masya Allah akan mendapatkan bonus yang luar biasa dari Allah SWT. Ya baik ya, Dr. Zaril, ini luar biasa ya. Nanti beliau juga biasanya juga ngikut. Beliau kalau ada kegiatan apa-apa selalu mendamping. Dan itu pernah dengar mobil tuh kalau keliling-keliling Belitung? Kalau dengar suara ada yang ngaji, Ada ya dia lagi. pernah dengar? Kami bel tadi. Bel tadi baca. Mobil bel. Oh, ke rumah tadi. Ini ada mobil spesial. Di dalam mobil tuh isinya tahu udah apa ya? Kopar. Hah? Duit kopar. Amin. Ya, inilah uniknya Dr. Zaril. Mobil tuh isi ya. Ustazah, makasih ya. Alat dokter, alat-alat untuk kebersihan umum, ada gergaji mesin, ada gergaji kayu, ada parang di mobil tuh. Ya. Alat-alat medisnya ada, alat-alat umumnya pun ada. Bahkan karena beliau juga orang dewan, di situ juga ada sembako. Maka tadi alhamdulillah dari mobil itu keluar Indomie 1 dus air 1 dus dari Dr. Zaril buat kita semua. Barokallah ya. Mudah-mudahan kita hari ini semakin banyak bersyukur. Ya ini Dok, jadi mereka ini kemarin dari jam 4 sore berjalan sampai malam, dan tadi malam tuh jam setengah 12 kita istirahat, habis setengah 1 kita lagi gerak balik. Kita gerak dan mereka jalan, dan efektifnya mereka sampai tiba di sini tuh kurang lebih 1 jam lah efektif mereka tidur. Kita bilang kalau bahwa Rasul pun kadang-kadang berhari-hari tidak tidur. Ada perjuangan agama ini kan. Jadi kalau orang hari ini nak mikir tidur, tapi dia pikir kemunduran. Ya. Nanti habis ini mereka ini Dok, ini tujuannya hari ini di sini ada beberapa fakultas Sakurya. Besok selesai berjalan lagi menuju Sempan. Pulang pun berjalan. Ya Insya Allah masih kuat.
Sempan dan ikut pengajian terakhir di penutupan pengajian guru jam di Sempan. So, Dr. Zaril kalau ada waktu nanti bisa hadir bersama-sama juga penutupan. Terima kasih ya, jangan lupa ini nikmat dari Allah. Tolong sampaikan dan doakan Dr. Zaril. Ya, mudah-mudahan Allah tetap berikan istiqomah untuk kebaikan ini. Allah mudahkan perjuangannya. Terima kasih, Guru. Ya, itu saja dokter kegiatan hari ini. Ini upah. Oh, apa ya? Ya, beliau sudah punya ilmu pun sekarang masih mau tetap belajar. Allah. Upah itu adalah seperti majelis ini. Tadi dokter Zaril sebagai peserta, ini ada yang mengisi materi. Ya, seperti sama juga Pak Cik kalau tadi ngajar GK tuh ada Liko namanya, ada pengajian. Nah, seperti itulah. Oke ya, semangat ya. Ingat. Kami kawa. Kami Dr. Zaril. Kami kawa. Kami Dr. Zaril. Ya, ini orang baik. Oh, jadi karena orang baik, kita Kak tadi malam kan dapat materi dari Habib Saleh kan tentang apa? Lintasan amalan hati. Maka kalau ini amalan hati itu Baik, kita sahabat-sahabat lakukan, Indonesia maka ini Netizen. menjadi amal jariah kita yang luar biasa. Maka Makasih sampaikan apa yang sudah disampaikan nonton Dr. Zaril, dan maka itu insya Allah sampaikan ke yang lain keputusan juga. hari ini menentukan Bahkan siapa doakan Dr. Zaril Dr. Zaril, supaya kawan tetap kami Dr. senantiasa Zaril. bersama Makasih kita banyak dalam semuanya. perjuangan agama. Assalamualaikum. Ya. Salam dari Bang Kami. Nah, jangan lupa Amin, nanti amin. ada stiker, ada apa itu bawa nanti Dr. Zaril biasanya bawa nanti